kasih Pak Polisi atau Polri, cita-cita aku dan kawan-kawanku untuk jadi penjamret profesional akhirnya tercapai. Kalaupun kami meninggoy dengan terhormat. Bahkan korban kami akan kemis minta maaf sama keluarga kami. Sekali lagi terima kasih Polri sudah memberitahu kami bahwa profesi jambret adalah profesi mulia di mata hukum. Coba, memalukan kan seperti itu. Kasus yang menimpa Hogi Minaya, seorang warga Kabupaten Sleman yang bertransformasi dari korban kejahatan menjadi tersangka tindak pidana lalu lintas. Kasus ini telah menjadi salah satu studi kasus terbaru dalam sejarah peradilan pidana di Indonesia, khususnya pasca penggunaan KUHP terbaru. Disclaimer dulu, saya di sini bertindak sebagai warga sipil biasa, dan apapun yang ada dalam video ini adalah murni apa yang saya percayai dan saya yakini soal kasus ini setelah riset yang saya lakukan. Dan mari kita mulai videonya. Tragedi ini bermula pada Sabtu pagi 26 April 2025 sekitar pukul 05.30 di kawasan Jalan Solo, Maguharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman. Waktu kejadian yang terjadi pada pagi hari menjadi jam-jam krusial, di mana mobilitas ekonomi masyarakat mulai meningkat, namun pengawasan keamanan di jalan raya seringkali berada pada titik terendah. Pada kejadian ini, Arista Minaya, korban penjambretan, sekaligus istri dari Hogi Minaya, sedang menempuh perjalanan rutin dari Pasar Patuk menuju hotel di kawasan Maguharjo untuk memulai aktivitas pekerjaannya. Pada saat yang bersamaan, suaminya Hogi Minaya baru saja menyelesaikan urusan pengambilan pesanan jajanan di Pasar Berbah. Pasangan ini secara tidak sengaja berpapasan di jembatan Layang Janti dan memutuskan untuk berkendara beriringan menuju arah timur. Arista berada di depan dengan menggunakan sepeda motor, sementara Hogi suaminya mengemudikan mobil Mitsubishi Expander di belakangnya, tepatnya di samping kanan motor istrinya. Ketika mendekati area Hotel Next, sebuah aksi kejahatan jalanan terjadi dengan sangat cepat. Dua orang pria berinisial RDA dan RS mendekati motor Arista dari arah belakang sebelah kiri. Dengan menggunakan sebuah pisau cutter, para pelaku memotong tali tas yang disandang oleh Arista dan langsung memacu sepeda motor mereka untuk melarikan diri. Reaksi Hogi Minaya dalam situasi ini merupakan elemen kunci yang kemudian menjadi perdebatan hukum yang panjang. Sebagai seorang suami yang menyaksikan langsung istrinya menjadi target kekerasan dan pencurian, Hogi secara spontan melakukan pengejaran dengan menggunakan mobilnya. Tindakan ini dikategorikan oleh para ahli hukum sebagai reaksi emosional yang wajar, namun memiliki konsekuensi hukum yang rumit. Hogi berupaya untuk menghentikan pelarian kedua pelaku dengan cara memepet sepeda motor mereka ke arah sisi trotoar dengan menggunakan mobilnya. Berdasarkan keterangan saksi mata dan hasil olah TKP, aksi pengejaran ini melibatkan serangkaian manuver fisik antara kedua kendaraan. Hogi dilaporkan melakukan manuver pemepetan sebanyak 3 kali terhadap motor pelaku. Dalam proses ini, terjadi beberapa kali senggolan antara badan mobil Expander dengan sepeda motor pelaku. Tujuan utama Hogi, sebagaimana dijelaskan dalam pembelaannya, adalah untuk memaksa pelaku untuk naik ke trotoar dan berhenti, dan bukan untuk mencelakai atau menghilangkan nyawa mereka. Namun pada upaya pemepetan yang terakhir, sepeda motor pelaku yang sedang dipacu dengan kecepatan tinggi akhirnya naik ke atas trotoar namun kehilangan kendali. Motor tersebut menabrak dinding tembok dengan benturan yang sangat keras, mengakibatkan kedua pelaku, RDA dan RS, terpental dan seketika meninggal dunia di lokasi kejadian. Bukti material yang ditemukan di TKP menunjukkan betapa bahayanya situasi tersebut, di mana salah satu pelaku ditemukan dalam posisi tersungkur namun masih menggenggam pisau cutter yang digunakan untuk menjambret sebelumnya. Pasca insiden fatal tersebut, Polresta Sleman menghadapi situasi di mana satu peristiwa mengandung 2 dimensi perkara pidana yang berbeda. Namun cara institusi ini membagi
dan menangani kedua dimensi tersebut memicu kontroversi besar mengenai etika profesi dan pemahaman hukum pidana. Jadi kewenangan Bapak betul, Bapak nggak bisa memutus siapa salah siapa benar, tapi kewenangan Bapak ya menyatakan ini ada pidana atau tidak. Sejak awal bisa, Pak. Dimensi pertama adalah kasus pencurian dengan kekerasan. Kasus ini ditangani oleh Satuan Reserse Kriminal Polresta Sleman. Karena kedua tersangka pelaku tindak pidana tersebut telah meninggal, maka kewenangan menuntut pidana terhadap mereka dinyatakan gugur sesuai dengan pasal 77 KUHP, di mana pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur tentang gugurnya kewenangan penuntutan pidana jika tertuduh meninggal dunia. Kepolisian kemudian menerbitkan surat perintah perhentian penyidikan untuk perkara ini, di mana hal tersebut merupakan prosedur standar. Namun di sisi lain, hal ini menciptakan kekosongan status hukum, khususnya bagi korban dalam rangkaian peristiwa selanjutnya. Dimensi yang kedua yang menjadi inti permasalahan adalah peristiwa kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian kedua penjamret tersebut. Satuan Lalu Lintas Polresta Sleman menetapkan Hogi Minaya sebagai tersangka 2-3 bulan setelah kejadian. Hogi dijerat dengan pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tentang kelalaian yang menyebabkan kematian orang lain, serta pasal 311 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tentang tindakan sengaja yang membahayakan nyawa dan harta benda. Keputusan kepolisian untuk memisahkan peristiwa ini menjadi dua kasus yang berdiri sendiri dikritik tajam oleh banyak pihak sebagai kegagalan dalam melihat rangkaian peristiwa hukum yang utuh. Polisi beralasan bahwa penetapan tersangka diperlukan untuk memberikan kepastian hukum karena adanya 2 nyawa yang hilang, terlepas dari fakta bahwa yang meninggal adalah pelaku kejahatan yang sedang melarikan diri. Status Hogi Minaya sebagai tersangka membawa konsekuensi administratif yang cukup berat bagi kebebasan pribadinya. Meskipun kepolisian memutuskan untuk tidak melakukan penahanan fisik di sel tahanan atas pertimbangan jaminan dari istrinya dan kooperatifnya tersangka, Hogi tetap berada dalam pengawasan yang ketat. Hogi ditetapkan sebagai tahanan dengan kewajiban menggunakan perangkat deteksi GPS yang dipasang di pergelangan kakinya. Penggunaan GPS tracker ini di satu sisi dipandang sebagai moderasi penegakan hukum agar tersangka bisa beraktivitas, namun di sisi lain bagi Hogi dan istrinya hal ini merupakan stigma dan beban psikologis yang berat, mengingat mereka menganggap tindakan Hogi adalah bentuk pembelaan diri yang sah. Status ini terus melekat pada Hogi hingga kasusnya mencapai tahap pelimpahan berkas dan tersangka ke Kejaksaan Negeri Sleman pada awal Januari 2026. Kasus Hogi Minaya mencapai titik puncaknya ketika Komisi 3 DPR RI yang membidangi masalah hukum, hak asasi manusia dan keamanan memutuskan untuk mengintervensi melalui mekanisme rapat dengar pendapat pada tanggal 28 Januari 2026. Rapat ini dihadiri langsung oleh Kapolresta Sleman, Kombes Pol Edi Wibowo, Kepala Kejaksaan Negeri Sleman, serta pasangan Hogi dan Arista Minaya. Ketegangan dalam RDP tersebut dipicu oleh kritik tajam dari anggota Komisi 3 DPR, di mana anggota Komisi 3 Safarudin yang merupakan seorang purnawirawan Jenderal Polisi Bintang 2 yang pernah menjabat sebagai Kapolda Kalimantan Timur. Safarudin mencecer Kapolresta Sleman terkait pemahamannya terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang baru, khususnya mengenai alasan pembenar dalam suatu tindak pidana. Safarudin menilai penetapan tersangka terhadap Hogi merupakan bentuk kebutuhan hukum dan kegagalan kepemimpinan di tingkat wilayah. Ia mempertanyakan mengapa polisi menggunakan pendekatan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang bersifat kelalaian untuk peristiwa yang secara jelas merupakan bentuk pembelaan terpaksa terhadap serangan kejahatan. Safarudin bahkan melontarkan pernyataan keras
bahwa jika ia masih menjabat sebagai Kapolda, ia akan langsung memberhentikan Kapolresta tersebut karena dianggap tidak kompeten dalam memahami pasal-pasal krusial yang melindungi korban kejahatan. Kalau ya saya Kapolda, kamu masih Kapolda, Anda tidak bakalan sampai ke Komisi 3 dan saya sudah berhentikan Anda. Anda kok Kapolres, sudah kombes seperti itu. Bagaimana polisi ke depan? Oke, saya bacakan pasal 34 ya. Anggota Komisi 3 lainnya, Rikwanto, memberikan analisis yuridis yang lebih sistematis. Rikwanto yang juga merupakan purnawirawan jenderal polisi menegaskan bahwa peristiwa ini tidak boleh dipandang sebagai dua kasus yang terpisah. Ia menekankan konsep tertangkap tangan sesuai dengan hukum KUHAP, di mana Hogi sebagai saksi sekaligus suami korban memiliki legitimasi hukum untuk melakukan pengejaran dan penangkapan. Rikwanto berargumen bahwa tidak ada niat membunuh dalam tindakan Hogi. Kematian pelaku adalah konsekuensi dari resiko yang mereka ambil sendiri saat melakukan kejahatan dan mengabaikan peringatan untuk berhenti saat dikejar. Sehingga penerapan pasal kelalaian lalu lintas dianggap tidak relevan dan mencederai logika hukum. Pusat dari perdebatan di DPR dan di kalangan akademis hukum adalah implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang mulai memberikan perlindungan lebih eksplisit bagi tindakan pembelaan diri. Pasal 34 KUHP yang baru secara jelas mengatur mengenai pembelaan terpaksa. Pasal 34 menyatakan bahwa setiap orang yang terpaksa melakukan perbuatan yang dilarang tidak dipidana jika perbuatan tersebut dilakukan untuk pembelaan terhadap serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum terhadap diri sendiri atau orang lain, kehormatan kesusilaan, atau harta benda. Dalam kasus Hogi, serangan terhadap harta benda yaitu tas milik istrinya dan ancaman serangan fisik dengan menggunakan cutter telah memenuhi syarat serangan yang melawan hukum. Pasal 43 KUHP yang baru juga mengatur mengenai pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Pasal ini menyatakan bahwa seseorang tidak dipidana jika pembelaan yang melampaui batas tersebut langsung disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan tersebut. Tindakan Hogi yang memepet motor pelaku hingga 3 kali dapat diinterpretasikan sebagai reaksi atas kegoncangan jiwa melihat istrinya dijamret, sehingga secara juridis ia memiliki alasan pemaaf dan alasan pembenar yang kuat. Kepolisian Sleman dikritik karena terlalu terpaku pada pendekatan normatif. Dalam rapat di DPR, terungkap bahwa penyidik hanya melihat pada fakta adanya kematian, tanpa mempertimbangkan situasi atau sebab kematian itu dapat terjadi. Hal ini bertentangan dengan semangat reformasi hukum pidana yang tertuang dalam pasal 53 ayat 2 di Undang-Undang KUHP yang baru, yang mewajibkan aparat penegak hukum untuk memprioritaskan keadilan substantif daripada sekedar aturan formalitas. Meskipun secara personal kasus Hogi telah berakhir damai, secara institusional peristiwa ini memicu rombakan besar di internal Polda DIY. Pada tanggal 30 Januari 2026, Kapolda DIY Irjen Pol Anggoro Soekartono secara resmi menonaktifkan Kombes Pol Edi Wibowo dari jabatannya sebagai Kapolresta Sleman. Keputusan penonaktifan ini tidak diambil secara mendadak, melainkan berdasarkan hasil audit dengan tujuan tertentu yang dilakukan oleh Inspektorat Pengawasan Daerah Polda. Audit tersebut menemukan adanya indikasi kuat lemahnya pengawasan pimpinan dalam proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Satlantas Polresta Sleman. Kepolisian mengidentifikasi bahwa kasus Hogi telah menciptakan kegaduhan publik dan menurunkan citra institusi Polri di mata masyarakat karena dianggap tidak profesional dan kurang berempati terhadap korban kejahatan.
Penonaktifan ini bersifat sementara, guna memudahkan Propam Polda DIY untuk melakukan pemeriksaan yang lebih intensif terhadap kemungkinan pelanggaran kode etik profesi dan prosedur penyidikan. Permohonan maaf terbuka yang disampaikan oleh Kombes Edi di hadapan DPR merupakan momen langka yang menunjukkan pengakuan akan adanya kekeliruan. Polri dipaksa untuk mengevaluasi kembali kurikulum pendidikan dan pelatihan bagi penyidiknya agar lebih responsif terhadap sebuah peristiwa pidana. Kasus Hoki Minaya di Sleman telah ditutup dengan mekanisme restoratif justice, namun implikasi hukumnya akan terus dipelajari oleh para ahli hukum dan sebagai contoh sejarah hukum yang terjadi di Indonesia. Penetapan tersangka terhadap korban yang melakukan pembelaan diri adalah bentuk kegagalan interpretasi hukum yang dapat mengikis kepercayaan publik pada para penegak hukum. Dan ya, mungkin itu aja untuk video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.